Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal uji kompetensi kalian akuntansi untuk paket 2, di mana di video sebelumnya saya sudah membuat video terkait mengentry jurnal. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu sesi 2 yaitu memproses buku besar. Langkah yang akan saya lakukan untuk memproses buku besar yaitu menyediakan jawaban jurnal yang sudah dikerjakan di video sebelumnya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan di video pertama, mendapatkan jawaban jurnal, maka kita akan melanjutkan dengan memproses ke buku besar. Ini dia buku besar yang ada untuk UD Abadi. Jadi di buku besar ini dibuat sebanyak akun yang ada di daftar akun. Nah, kita akan mulai memposting dari jurnal ke buku besar. Saya akan mulai dari jurnal yang pertama yang ada di sini. Jadi kita akan memposting jurnal berdasarkan rekapitulasi jurnal. Jadi di video pertama kan udah bikin jurnal, lalu rekapitulasinya. Nah, sekarang dari hasil rekapitulasi ini, jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal umum dan kas kecil itu diposting ke dalam buku besar. Oke, kita mulai dari jurnal purchase jurnal terlebih dahulu ya. Jurnal apa aja nggak masalah ya. Kita mulai, jadi per lembar selesai kita lanjut ke jurnal berikutnya diposting ke dalam buku besar. Oke, ini kita mulai dengan purchase journal. Kita mulai dari akun 11500 yaitu merchandise inventory kita posting ke dalam buku besar. Kita cari merchandise inventory. Ini dia. Kita buat tanggalnya dulu 31 purchase journal ya. Kita masukin purchase berarti kita buat kodenya ini. Ini dia angka yang diposting berdasarkan rekapitulasinya. Oke. Untuk menjumlah saldo nanti saya belakangan setelah saya selesai memposting keseluruhan agar lebih mudah mengerjakannya. Oke, kita lanjut. Akun berikutnya yaitu 21600. Oke, di sebelah debit. Oh ya, ini centang ya. Ntar ini kita ubah dulu. Ini simbolnya yang ini ya. Oke. Sebentar ini kayaknya harus diubah dulu semuanya. Jadi ini adalah centang ya. Oke, lanjut ke akun 51200. Oke, 31
purchase, di debit. Oke, kita lanjut lagi. Ke akun yang sebelah kredit adalah 21100. Kita cari akunnya. Sebelah kredit. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke sales journal. Jadi kalau rekap ini sudah selesai dipindahkan semua, maka kita pindah ke berikutnya. Ke sales journal lagi ya, sales journal. Berdasarkan rekapitulasinya. Kita mulai dari 11300. Oke, 31 kita buat sales. Oke, lanjut ke akun 21500 ini dulu ya, lebih gampang dicarinya terdekat. Oke, sebelah kredit. Oke, sudah selesai. Lanjut ke berikutnya 41100. Lanjut ke 41400. Jadi jangan sampai salah posting ya. Debit pindah debit, kredit pindah kredit. Ini untuk sales journal udah selesai, kita pindah ke cash receipt journal. Nah, kita pindah ke sini ke akun 11100. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu 11300, yaitu akun receivable, akun receivable. Oke, udah lanjut lagi ke cash payment journal. Berarti kan cash receipt journal udah selesai kita posting. Nah, sekarang cash payment journal. Berdasarkan rekapitulasi. Kita mulai dari akun kasnya dulu. Ini dia. 31 payment. Oke, lanjut ke berikutnya. Sekarang bagian debit ya, 21100. Oke, lanjut ke akun 21200. Ini dia di sini. Lanjut ke akun 22100. Lanjut lagi ke akun 91100. Oke, untuk cash payment journal sudah selesai. Sekarang ke petty cash journal. Oke, kita pindahkan dulu yang kas kecil.
Oke, lanjut. Berarti ini kas kecilnya. Terus ke akun 11600. Ini debit. Oke, dari kas kecil sudah selesai. Sekarang jurnal umum ya. Kita mulai dari 11500. Buat 31 jurnal umum. Ini yang bagian debit. Oke, ini udah selesai. Sekarang yang ini di akun yang sama. Kita tulis saja di bawahnya. Oke, ini udah. Ke akun berikutnya yang terdekat dulu 11300 ini ada di kredit. Ini pas retur tadi ya ini. Oke, udah selesai. Ke akun 21100. Lanjut ke akun 21500. Oke, lanjut ke akun 21600 kredit. Oke, ini udah. Lanjut ke akun 41200. Oke, lanjut ke akun berikutnya 51100. Oke, di debit dan ada yang di kredit. Oke, karena semua sudah kita posting ke dalam buku besar, maka kita akan menjumlahkan. Nah, kalau udah jumlahin enak nih. Nah, jadi saran dari saya untuk memudahkan kita mengerjakan buku besar, memposting jurnal, kita berdasarkan rekap, udah selesai lembar pertama, pindah ke jurnal-jurnal yang lainnya. Kalau udah baru setelah diposting semua baru dihitung saldonya seperti ini. Ini debit, kalau ketemu debit ditambah, dikurangi kredit. Jadi kalau manual pun tinggal ngerjain pakai kalkulatornya begitu. Udah selesai. Ini tinggal copy paste saja. Ini udah selesai. Tidak ada, ini lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Nggak ada transaksi berarti dilewatin saja. Nah, ini account payable. Saldonya kredit, kalau ketemu kredit ditambah, kalau ketemu kredit debit dikurang. Oke, lanjut berikutnya. Ini dan 0. Karena saldo kredit 8.400.000 ketemu 8.400.000 di debit habis. Ini nggak ada saldonya, nggak perlu dibuat ini kayak gini nggak apa-apa, nggak usah dibuat. Oke, kita lanjut. Oke, saldo debit ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang. Oke, seperti ini.
Oke, ini kredit ketemu debit dikurang. Oke, lanjut. Nah, ini dia kredit ketemu kredit ditambah. Ini saldonya debit. Oke, ini kredit. Oke. Ini debit tambah debit kurang kredit. Oke, tidak ada perubahan. Kita lanjut. Ini tidak ada. Ini dia. Debit ketemu debit ditambah. Oke, sudah selesai semua. Kita posting dan kita jumlahkan saldo akhirnya. Sekarang kita pindahkan ke neraca saldo akhir. Nah, untuk membuat neraca saldo akhir ini cukup sebenarnya dari saldo neraca saldo awal copy paste aja kolomnya, nanti baru tinggal diisi angka-angkanya. Ini dia lembarnya. Oke, seperti ini. Tinggal ini debit. Cash in bank debit. Tinggal dipindahkan seperti ini. Ketika debit. Lanjut, account receivable juga debit. Ini allowance ada di kredit pastinya nih. Allowance ada di kredit. Lalu merchandise inventory. Ini saldonya debit. Lanjut store supplies. Ini. Lalu prepaid insurance. Ini saldo debit semua. Prepaid rent. Equipment at cost. Nah, kalau akumulasi pastinya di kredit. Oke, lanjut. Account payable ada di kredit. Tuh, kredit ya. Ini dan 0. Ini 0. Ini expand payable dan 0. 0 ini nggak ada saldonya. Ini kosong, nggak usah dibuat. Ini juga nggak ada. Oke, ini dia PPN outcome. Ini PPN outcome. Oke, PPN income. Lanjut. BRI allowance. Kredit. Dadang kapital. Ada drawingnya debit. Lanjut, ini enggak ada. Kita hapus dulu. Ini sales. Oke, lanjut. Certain. Oke. Ini enggak ada saldonya. Oke. Lanjut, prepaid. Ini enggak ada. Sebentar, sekarang kita rapikan. Kalau nggak ada saldo nggak perlu dibuat. Berarti freight collected dipindahkan. Oke, lanjut. Cost of goods sold. Debit. Freight paid. Ini debit. Lanjut, advertising expense. Telepon. Store supplies expense.
Lanjut ke bad debt expense. Bad debt expense nggak ada angkanya. Oke, hapus dulu. Lalu ada depresiasi expense, insurance expense, lalu rent expense, wage and salaries expense, other expense, lalu interest revenue, ini di kredit. Lalu interest expense debit. Jadi menaruhkan antara debit kredit jangan sampai salah ya. Bank service charge dan income tax expense. Oke, kalau udah baru kita jumlahkan bisa menggunakan auto sum. Oke, ini dia. Jadi, untuk memproses buku besar, kita harus posting dari jurnal berdasarkan rekapitulasi ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya. Kalau sudah diposting semua yang ada di rekapitulasi jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal kas kecil semua ada diposting, maka kita menghitung saldo akhir. Setelah itu baru kita pindahkan ke dalam neraca saldo akhir per akun seperti ini. Kalau udah beres seperti ini maka sudah selesai. Demikian video kita kali ini terkait memproses buku besar, jadi memposting jurnal ke dalam buku besar dan menyelesaikan neraca saldo akhir. Nah, kalau udah dapat neraca saldo akhir seperti ini, misalnya angka account receivable ini saldonya di buku besar 246 juta, maka itu sama dengan rekap yang udah dibuat di video sebelumnya nih, 246 juta terdiri dari per customer-nya berapa. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan inventory, total inventory kalau mau lihat ini 367 juta. Nah, terdiri dari barangnya yang ini. Kuantitinya tinggal dilihat di inventory card-nya seperti itu. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan memproses buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.